Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya, mari kita buka di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami, di mana pada malam hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Kiranya Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah kami. Ajari kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan isi firman-Mu. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan si topa salut hodona marmuliai dang natara sam saluhut nilehoni. Yang menjadi firman renungan kita malam ini saya ambil dari Roma pasal 11 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah kasih karunia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Israel adalah umat pilihan Allah. Allah sungguh mengasihi mereka. Walaupun Israel di tanah pembuangan, kasih karunia Allah tetap menjagai mereka. Hal ini menunjukkan kepada kita sebagai umat-Nya bahwa kemurahan Allah tidak pernah menyesali kasih karunia dan pemanggilannya kepada kita. Adapun kasih karunia yang kita miliki saat ini adalah anugerah atau kemurahan Allah yang sebenarnya tidak layak kita terima. Tetapi oleh karena kasih-Nya kita dilayakkan untuk menerimanya. Kita yang seharusnya menanggung hukuman sebagai akibat dari dosa yang kita lakukan. Tetapi oleh kasih-Nya Allah menyelamatkan kita. Saudaraku seiman, melalui nas renungan kita malam ini, dengan kemurahan Allah yang kita telah terima, marilah kita sebagai umat-Nya yang setia untuk menghargai dan memeliharanya dengan baik kasih karunia yang telah ada dalam hidup kita karena Kristus. Dengan demikian, kita telah menjadi bagian dari umat pilihan sebagai warga kerajaan-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kita bertindak menjadi bagian dari umat pilihan, tindakan inilah yang disebut tindakan pembenaran, yaitu suatu tindakan yang dikerjakan oleh Allah untuk membenarkan kita sebagai manusia yang berdosa melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Marilah kita pahami bersama, Kristus telah mati untuk kita. Padahal tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani untuk mati. Di sini dapat kita lihat Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku yang terkasih, marilah kita melihat melalui kematian Kristus telah memperlihatkan kasih karunia-Nya kepada kita berupa pengampunan dosa, bebas kita dari hukumannya, adanya kedamaian, adanya sukacita. Kita juga memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus Kristus telah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita, yaitu rela menderita dan mati di kayu salib sebagai pengganti bagi kita, di mana kita yang seharusnya dihukum oleh karena dosa dan pelanggaran telah digantikan oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur, sebab kita hidup sampai hari ini semata-mata karena kasih karunia Allah. Dengan demikian, perlu untuk kita introspeksi dan merenung atas perbuatan dan perilaku pribadi kita masing-masing. Dan kita bertanya pada diri kita sendiri, pantaskah kita memegahkan diri atas berkat yang kita miliki dan membuat kita sombong? Kalaupun dalam nas ini disebutkan Allah tidak menyesali kasih karunia dan pemanggilannya kepada orang Israel, hal itu bukan berarti adanya indikasi yang membuat kita boleh menolak kasih karunia-Nya, di mana penolakan dari kita berarti pelepasan diri dari dalam kerajaan-Nya. Allah akan kecewa melihat kita ataupun setiap orang yang telah menerima kasih karunia dan dari Yesus Kristus, tapi kita keluar ataupun menolaknya. Untuk itu, marilah kita menyadari bersama, kehidupan dalam dunia ini tidak ada gunanya tanpa kehadiran Yesus. Apabila hidup kita nyata dan penuh kasih karunia, marilah kita tetap dan setia memegang Yesus senantiasa sepanjang kehidupan kita. Dan marilah kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Ingatlah saudaraku dan saya, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma pasal 6 ayat 14. Amin. Tuhan memberkati. Allah pencipta semesta yang maha kudus dan suci, tiada batasnya kasih-Mu yang Kau beri. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami telah mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Kiranya itu ya Tuhan dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Malam hari ini Tuhan kami akan istirahat. Tuhanlah yang menjagai kami.
Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.